Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan lagi kami dari kelompok Selamberji ingin menjelaskan tentang natural gas forecast in the Middle East. Berikut ada anggota kelompok kami, Muhammad Amar Rashid Widoyoko, Aziza Sasabila, Naswa Zarainda, Irfandri, dan Freya Suryadharma. Masuk ke penjelasan tentang natural gas, saya akan membahas tentang definisinya dulu, di mana gas alam itu sendiri adalah bahan bakar fosil berbentuk gas dengan unsur utama metana CH4 yang dapat ditemukan melalui ladang minyak dan batu bara. Lalu komposisi gas alam itu sendiri, 90% dari gas alam itu terbuat dari metana atau CH4, di mana satu atom karbon dengan 4 atom hidrogennya lainnya itu melekat. Dan sisanya terdiri dari etana, propana, butana, dan komponen pengotor lainnya seperti CO2 dan lain-lain. Lalu masuk ke peran gas alam, di mana bahan bakar itu sendiri berfungsi untuk industrial heating dan pembangkit listrik. Lalu gas alam juga berfungsi untuk bahan baku sintetis kimia. Lalu emisi karbon dari gas alam itu sendiri lebih rendah daripada batu bara. Dan yang terakhir, gas alam lebih ekonomis dan mudah disimpan dalam jumlah yang lebih banyak. Berikut ada data kebutuhan gas alam di dunia sampai 2050, dari mulai consumption sampai production. Oke, selanjutnya adalah mengenai analisis kebutuhan dan juga produksi gas alam di daerah Middle East. Untuk saat ini, produksi minyak dan gas di daerah Middle East dan juga North Africa menduduki 50% ekspor minyak di bumi, 15% ekspor gas alam, dan juga menyumbang hampir 95% pembangkit listrik di daerah mereka. Untuk analisis produksinya, menurut International Energy Agency, produksi energi di Middle East akan berkurang sebanyak 3% pada tahun 2019. Produksi minyak dan gas alam akan menunjukkan hasil yang bertolak belakang, di mana produksi gas menurun sebanyak 5%, sedangkan gas alam akan meningkat sebanyak 3%, yang akan membuat gas alam ini menduduki 16% dari suplai gas alam secara global. Untuk analisis kebutuhannya, yang pertama aplikasi gas alam untuk bahan bakar otomotif, pembangkit listrik, rumah tangga, dan juga industri, lalu meningkatnya permintaan dan kebutuhan gas alam di sektor kimia, industri, maupun transportasi, lalu ada kemajuan teknologi mengekstraksi yang menciptakan banyak peluang untuk tingkat produksi gas alam, dan yang terakhir terdapatnya volatilitas harga minyak mentah yang menghambat di pasaran. Go to next. Selanjutnya, forecast produksi gas alam di Middle East. Dikarenakan kawasan ini memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia, maka diprediksikan kapasitas pembangkit listrik gas alam akan meningkat dari 965,4 terawatt per jam menjadi 1.667 terawatt per jam pada tahun 2035. Diprediksikan produksi gas alam di tahun 2050 meningkat hampir 2 kali lipat. Nah, di PowerPoint sudah tertera prediksi produksi gas alam pada tahun 2050 di Middle East. Next. Kemudian, untuk forecast kebutuhan gas alam di Middle East, berdasarkan International Energy Agency, permintaan gas alam di Timur Tengah diperkirakan akan tumbuh rata-rata 3,1% per tahun antara 2019 dan 2040. Kawasan ini diperkirakan akan menyumbang sekitar 23% peningkatan global dalam permintaan gas alam selama periode yang sama. Nah, untuk faktor meningkatnya permintaan gas alam, yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua ada peningkatan konsumsi energi, dan yang ketiga ada upaya pengurangan emisi karbon. Oke, lalu analisis pasar gas alam di Middle East. Pada tahun 2023 ini, market gas alam di Middle East diproyeksikan masuk dalam CAGR di atas 5%. Pada tahun sebelumnya, yaitu pada saat pandemi COVID-19, hal ini memperburuk pasar gas alam di Middle East. Tapi pada tahun 2023 ini, pasar telah memasuki level pre-pandemi. Hal ini dapat dilihat karena adanya kenaikan demand gas alam pada sektor kimia, industri, dan transportasi pada periode forecast. Kemudian perkembangan teknologi dalam proses ekstraksi gas alam membuat kesempatan bagi para market player di beberapa wilayah. Dan yang terakhir, volatility pada hari oil pun mengganggu market juga. Kemudian pada periode forecast, Saudi Arabia diprediksi akan menjadi negara dengan perkembangan paling pesat pada pasar gas alam di Middle East. Diperkirakan juga demand gas alam sebesar 55% dari total demand energi di Middle East. Baik, untuk selanjutnya merupakan kesimpulan dari apa yang telah kami rangkumkan di bagian-bagian sebelumnya. Jadi untuk
untuk kesimpulan yang pertama adalah gas alam merupakan bahan bakar fosil yang memiliki peran penting dalam bidang bahan bakar untuk energi maupun bahan baku sintesis kimia. Untuk kesimpulan kedua adalah diprediksi hingga tahun 2050 dari saat ini produksi dan konsumsi dari gas alam itu sendiri selalu meningkat dari tahun ke tahun, dari mulai tahun ke tahun. Saat ini ekspor gas alam di daerah Timur Tengah kepada dunia itu memiliki angka yang cukup tinggi dibanding dengan daerah-daerah lainnya. Dan Timur Tengah sendiri ini memiliki cadangan gas bumi atau gas alam terbesar di dunia, sehingga diprediksi ini akan meningkatkan jumlah pembangkit listrik gas alam, terutama pada wilayah Timur Tengah itu sendiri. Untuk kesimpulan selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi, konsumsi energi, dan juga emisi karbon merupakan faktor utama meningkatnya konsumsi dari gas alam itu sendiri. Dan untuk kesimpulan yang terakhir adalah pada periode forecast atau periode saat ini, UAE atau United Arab memiliki perkembangan paling pesat pada pasar gas alam. Baik, ini merupakan referensi yang kami gunakan untuk membuat PPT kali ini. Baik, sekian dan terima kasih.